Halo Bapak Ibu guru sekalian, salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Angelus Wilfriedus Tahu SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Melaka. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi di modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Pertama-tama saya akan menyampaikan intisari dari materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara secara umum. Yang pertama kita lihat pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pengajaran dan pendidikan dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan suatu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan dan pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Di sini Ki Hajar Dewantara mau mengingatkan kepada kita bahwa anak bukan kertas kosong yang siap ditulisi apa saja, tetapi anak-anak diibaratkan dengan kertas yang sudah ditulisi namun masih samar. Setiap anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing. Tinggal bagaimana guru menebalkan garis-garis samar tersebut untuk menjadi lebih bermakna. Pendidikan harus menyesuaikan dengan lingkungan alam, sosial, dan perubahan-perubahan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menghasilkan karya, dalam hal ini psikomotor. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak dapat hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya sendiri dan kemerdekaan orang lain. Sebelum saya mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa apa yang saya lakukan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas merupakan tindakan yang sudah tepat. Sebagai contoh, yang pertama, saya memandang diri sebagai penguasa kelas, sehingga saya sering menerapkan peraturan yang cukup ketat ketika mempelajari salah satu materi pelajaran saya. Saat melaksanakan pembelajaran, saya menganggap bahwa siswa harus mengikuti aturan saya dalam pembelajaran. Saya punya kewenangan sepenuhnya
untuk mengatur kelas menurut apa yang saya anggap baik. Jika ada yang melanggar aturan yang saya buat dalam pembelajaran, maka saya berhak memberi hukuman. Yang kedua, semua anak saya anggap sama, sehingga materi pembelajaran yang saya sampaikan harus mampu dikuasai oleh semua anak, tidak peduli suka atau tidak suka. Saya beranggapan bahwa semua anak harus diperlakukan sama dalam pembelajaran, yang mana saya harus menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing anak. Di sisi lain, dengan menyeragamkan metode pembelajaran, maka saya tidak perlu disibukkan dengan pengelolaan pembelajaran dalam kelas. Yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat kepada guru sebagai sumber belajar, sehingga terkesan mengabaikan potensi-potensi yang ada pada siswa. Selanjutnya, materi pembelajaran masih berfokus pada buku paket yang tersedia. Yang berikut, mementingkan nilai akhir tanpa melihat proses yang terjadi, dan lebih fokus mengejar ketuntasan materi dibandingkan mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai mengerti bahwa setiap anak lahir dengan potensinya masing-masing. Oleh karena itu, setiap proses pendidikan harus berpihak pada anak dengan mengakomodir setiap potensi yang ada pada diri anak. Setiap anak dilahirkan dengan potensi yang berbeda, sehingga pembelajaran harus memperhatikan setiap potensi anak tersebut. Sebagai guru, kita tidak bisa memaksakan kehendak untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum, karena sejatinya guru bukan mengajarkan, tetapi guru bertugas menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada masing-masing anak untuk mencapai kebahagiaannya. Anggapan memandang semua anak sama tentunya tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebab menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu istimewa adanya. Mereka punya keunikan dan karakteristik tersendiri sebagai sebuah individu. Saya sebagai guru seharusnya memberi tuntunan pada anak-anak menurut minat dan potensi masing-masing. Hal ini sejalan dengan analogi dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang petani tidak akan menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut hanya seperti cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lain. Memang benar bahwa tugas guru adalah mengajar, namun menurut Ki Hajar Dewantara itu belum lengkap. Tugas saya selain mengajar adalah mendidik. Mengajar hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah atau fisik, sedangkan mendidik berfokus pada hal-hal yang bersifat batiniah atau mental. Selain itu, mengajar hanya tertuju pada pencapaian nilai, sedangkan mendidik lebih diarahkan pada pengembangan nilai pada anak. Selain itu, saya juga semakin memahami bahwa untuk menjadi guru profesional, maka guru harus siap dengan segala tantangan perubahan zaman, yakni tidak monoton dengan satu sumber belajar saja, tetapi harus menyajikan materi dari berbagai sumber sehingga memperluas pengetahuannya. Terkait dengan kegiatan pembelajaran saya pun menyadari bahwa proses sejatinya lebih penting dari hasil. Sebagai guru harus mampu menghargai setiap proses yang terjadi dalam pembelajaran, karena esensi dari pendidikan sejatinya adalah terjadinya perubahan budi pekerti di setiap proses yang terjadi. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun. Oleh karena itu, saya sebagai guru harus segera dapat menerapkannya untuk pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Menuntun dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah membimbing dan mengarahkan siswa sesuai kodrat alam maupun kodrat zaman. Dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas ke depan, akan saya terapkan pemikiran tersebut dengan melakukan cara-cara berikut, yaitu yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa dengan merancang proses pembelajaran yang menarik dan mengakomodir kebutuhan siswa, sehingga membuat siswa-siswa saya lebih aktif di kelas. Yang kedua, memperhatikan aspek psikologi, latar belakang dan kemampuan awal siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, membuat kesepakatan awal di kelas sebelum memulai kegiatan pembelajaran sehingga tidak terkesan guru sebagai subjek pembelajaran. Yang keempat, saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih banyak menuntun, bukan menuntut. Yang kelima, menemukan bakat dan potensi masing-masing siswa
sehingga bisa merencanakan proses bimbingan yang sesuai. Yang terakhir, melaksanakan proses penilaian yang beragam yang mengakomodir minat dan potensi masing-masing siswa. Demikian yang bisa saya simpulkan dan refleksikan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.